Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sebelum dimulai saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik ya, kebutuhan syariah ini bagian daripada gaya hidup ya. Karena sebelumnya sudah ada pariwisata syariah ya, kemudian jasa keuangan syariah dan juga passion ya atau yang disebut dengan hijab ya. Ini sekarang adalah tentang layanan kesehatan, bidang kesehatan yaitu rumah sakit syariah ya. Untuk lebih jelasnya pemakalah akan mempresentasikan, untuk itu silahkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit bab 1 pasal 1 ayat 1, di mana rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa rumah sakit itu adalah institusi pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit, dan pencegahan penyakit dalam rupa rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Oke, selanjutnya ada karakteristik rumah sakit syariah. Next. Nah, yang pertama dari pelayanannya. Pelayanan rumah sakit syariah itu, pertama dia mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan. Yang kedua, dia juga memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan dan kesembuhan pasien. Jadi dia mengedukasi pasien supaya si pasien itu nerima kondisi dia, keadaan dia yang dia lagi sakit, dan mencoba untuk mengedukasi kalau penyakit dia itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu. Yang ketiga itu mewujudkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini maksud itu kayak misalkan ketika mereka mau mengadakan operasi yang dilakukan itu nggak boleh pas sama jam-jam sholat kayak gitu. Kecuali emang keadaannya itu darurat atau mendesak. Terus juga ketika pemasangan ECG di dada itu harus dilakukan oleh yang sesama jenis. Misalkan itu yang mau dipasang itu laki-laki, berarti harus dilakukan oleh laki-laki. Yang perempuan harus sama perempuan juga, kayak gitu. Terus juga harus menjaga aurat. Dan perawat-perawatnya juga sama, harus menggunakan hijab untuk yang wanita, kayak gitu. Terus selanjutnya yang keempat ada memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang mana Dewan Pengawas Syariah ini untuk memastikan kalau operasional si rumah sakit berjalan sesuai sama prinsip-prinsip syariah, termasuk kayak penggunaan obat-obatannya dan lain-lain kayak gitu. Yang terakhir itu ada memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim. Jadi kan belum tentu semuanya pasien itu paham bagaimana tata cara ibadah untuk orang sakit. Jadi entah nanti ada perawatnya kah yang mengedukasi si pasien tersebut untuk memberitahu gimana sih cara tata cara ibadahnya kalau lagi sakit tuh, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke perbedaan dari RS syariah dengan RS konvensional. Jadi pada intinya ada 3 poin yang membedakan, yaitu pertama penerapan prinsip syariah, kedua penerapan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, dan yang ketiga itu akad dalam RS syariah. Yang terakhir, kita akan ngebahas tentang rumah sakit syariah yang ada di Indonesia. Pertama itu ada RSPKU Muhammadiyah di Wonosobo sama di Jogja. Yang kedua ada RS Amal Sehat di Jogja juga. Ada juga RS PDHI di Jogja juga, sama RS Islam ada di Jakarta, Malang, sama Lamongan. Nah, itu kan di luar dari itu ada juga yaitu RS Haji Jakarta, sama Rumah Sakit Ar-Rahmah di Tangerang, sama terakhir itu ada Rumah Sakit Syariasi Ciledug. Yang tadi disebutin itu adalah 10 rumah sakit pertama yang udah punya label syariahnya lah gitu. Nah, 40 yang lainnya itu sedang proses untuk sertifikasi syariah gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada pemakalah yang sudah mempresentasikan materinya dan juga teman-teman yang sudah partisipasi ya. Yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa tren gaya hidup halal atau sering disebutnya dengan istilah halal lifestyle kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern.
Tidak hanya makanan, minuman, dan juga pakaian, namun produk atau jasa syariah ini juga sudah merambah ke sektor lain. Salah satunya adalah layanan di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit syariah. Jadi sebetulnya rumah sakit syariah ini mendukung terhadap halal lifestyle, ya. Kemarin kan kita sudah bahas ya tentang halal lifestyle itu apa gitu ya. Nah, kemudian apa sih rumah sakit syariah itu? Pengertian rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan kepada maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan diadakannya syariah. Ada 5 tujuan dari diadakannya syariah itu. Yang pertama adalah memelihara agama atau hifzuddin. Kemudian yang kedua memelihara jiwa atau hifzun nafs. Kemudian yang ketiga memelihara keturunan atau hifzun nasl. Kemudian yang keempat memelihara akal atau hifzul akal. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memelihara harta atau hifzul mal. Nah, urgensi didirikannya rumah sakit syariah ini adalah dalam rangka untuk menjaga jiwa dan keturunan serta kesehatan umat manusia. Jadi ini kesehatan ini merupakan kebutuhan yang bersifat ad-daruriyat ya, atau kebutuhan yang bersifat pokok ya. Jadi kalau orang tidak sehat ya tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi ini sangat urgent gitu ya didirikannya rumah sakit syariah ini. Nah, kemudian pembentukan rumah sakit syariah ini dilandasi oleh payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Nah, tadi pemakalah, ya, tolong ini nanti diperbaiki ya. Pemakalah itu tadi hanya menyebutkan keputusan Menteri Kesehatan dan fatwa DSN MUI aja. Seharusnya yang dijadikan sebagai rujukan utamanya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ya, yang menyatakan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Nah, ini tolong nanti diperbaiki ya, untuk landasan payung hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 44. Jadi secara hierarkis, aturan yang paling tinggi dulu, ya paling tinggi itu kan undang-undang, baru keputusan Menteri Kesehatan, udah itu baru fatwa, gitu ya. Nah, selanjutnya, operasional rumah sakit syariah itu didasarkan pada fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Yang di dalamnya ada beberapa ketentuan yang wajib dilakukan bagi rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Apa saja itu ketentuan tersebut? Antara lain, pertama adalah mengenai akad, kedua pelayanan, ketiga obat-obatan, kemudian yang keempat makanan dan minuman, dan yang kelima itu adalah pengelolaan dana rumah sakit. Contoh nih ya, contohnya transaksi jual beli di rumah sakit syariah ya, itu menggunakan akad baik murabahah itu kalau misalkan membeli alat-alat ya medis atau alat alkes ya, alkes biasanya sering disebut dengan alkes. Itu misalkan dengan cara mencicil, itu bisa dengan menggunakan akad baik murabahah ya. Kemudian dari segi pelayanan, rumah sakit juga harus berusaha memberikan pelayanan yang ramah, sopan santun, amanah ya. Contoh ketika sebelum melakukan tindakan medis pada pasien, tenaga kesehatan meminta izin terlebih dahulu. Kemudian juga mengajak pasien untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya dari segi obat-obatan, rumah sakit tidak boleh menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan haram.
Begitu juga dari makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien harus berasal dari bahan makanan yang halal, bebas dari najis dan bersih. Kemudian juga bahan makanan tersebut memiliki label halal. Selanjutnya dari segi pengelolaan dana rumah sakit, sebaiknya rumah sakit dalam mengelola dananya bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian bagaimana perkembangan rumah sakit di Indonesia? Nah, ini Majelis Ulama ya itu bekerja sama dengan Mukisi. Mukisi ini singkatan dari Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia. Mengatakan bahwa saat ini ada 62 rumah sakit yang sedang proses mendapatkan sertifikat rumah sakit syariah ini. Sementara itu ada 18 rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikat syariah secara resmi. Sertifikasi ini tidak hanya diminati oleh rumah sakit Islam saja, ya. Sekarang ini juga diminati oleh rumah sakit umum daerah (RSUD), ya. Nah, sertifikat syariah dinilai merupakan salah satu bentuk standarisasi bagi rumah sakit Islam. Saat ini banyak rumah sakit Islam yang tidak menutup kemungkinan hanya sebuah nama dan tidak dijalankan secara Islami. Nah, ini juga ya salah satunya kenapa Mukisi itu membuat standarisasi untuk rumah sakit yang syariah ini. Karena banyak rumah sakit Islam tapi tidak mencerminkan pada nilai-nilai Islam ya, misalkan kayak jorok gitu ya. Kemudian rumah sakit Islam itu identik dengan bangunannya yang sangat tidak tertata dengan baik ya. Kemudian juga pelayanannya kurang maksimal. Jadi dengan adanya standarisasi sertifikasi yang dibuat oleh Mukisi ini sebetulnya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam. Nah, di dalam standar operasional rumah sakit yang telah bersertifikasi ini dilakukan pengelompokan berdasarkan maqasid syariah. Dari 5 bab penjagaan itu tadi dikelompokkan lagi ada 2, yaitu standar manajemen dan standar pelayanan, juga dilengkapi dengan elemen penilaiannya. Konsep maqasid syariah ini merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi sebetulnya maqasid syariah itu ya yang tadi saya sebutkan ada 5 itu tadi ya, ada kebutuhan yang bersifat ad-daruriyat, kemudian ada hajiat, kemudian ada yang bersifat tahsiniyat. Ini sebetulnya tidak melihat agama mereka itu agamanya Islam atau bukan. Jadi semuanya itu sebetulnya kalau kita lihat dari tujuan maqasid syariah itu bersifat universal ya. Jadi nanti ya tidak ada lagi dikotomi antara rumah sakit Islam dengan rumah sakit Kristen misalnya. Karena kan ada sekarang ini jadi label agama, jadi kayak Siloam itu dengan salib, dengan logo salibnya ya di mana-mana ada salib. Nah, nanti sudah tidak diharapkan sih tidak lagi seperti itu menonjolkan dari sisi agamanya. Jadi pedoman itu dirancang, standar operasional rumah sakit syariah itu harusnya dirancang yang ramah terhadap non-muslim juga ya. Tapi tentu yang tidak keluar dari bingkai agama masing-masing ya. Yang tidak memaksa seseorang untuk meyakini agama yang lain. Berkaitan dengan konseling spiritual. Nah, ini sebetulnya yang diperlukan itu adalah konseling spiritual berdasarkan pada keyakinan bahwa pasien itu tidak hanya butuh sentuhan medis, namun juga membutuhkan sentuhan rohani. Nah, jadi ini kan udah disiapkan sebetulnya. Jadi nggak usah bingung lagi nanti lulusan fakultas dakwah ya, jurusan konseling itu bisa praktek di sana dengan tujuan luhur untuk mendukung kondisi psikologi atau rohani setiap pasien tanpa menghususkan agama tertentu dan mengesampingkan agama yang lain. Nah ini, jadi nanti dari agama lain juga mereka sebetulnya punya, ada pendeta, ada rahib ya kalau agama Buddha, kemudian ada biksu dan segala macam yang lain.
Nah, itu bisa sinergi. Makanya isi dalam menyusun standar operasional rumah sakit syariah itu tidak membeda-bedakan antara agama Islam dengan agama yang lain. Jadi supaya rumah sakit Islam itu diminati, rumah sakit syariah itu menjadi pilihan gaya hidup bagi masyarakat Muslim dan juga non-Muslim. Apalagi masyarakat kita itu kan dikenal dengan heterogen, ya, masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai agama, berbagai budaya, berbagai bahasa, dan segala macam yang lain. Lebih jauh lagi, jika ditarik dalam ranah teknis, rumah sakit syariah ini bisa mengarah kepada pelayanan konseling, ya, sesuai dengan klaster agamanya. Jadi pasien ini misalkan klasternya agama apa, ya. Nah, ini harusnya disiapkan, ya. Konselor beragama Islam untuk pasien agama Islam, lalu konselor beragama Kristen untuk pasien agama Kristen, dan seterusnya. Nah, ini pedoman ini harusnya dibuat demikian, ya. Pedoman lain yang dianggap penting dalam kriteria rumah sakit syariah dari fatwa tersebut yaitu obat-obatan. Nah, obat-obatan, kemudian makanan, minuman, dan lain-lain. Ini wajib bersertifikat halal atau tidak mengandung unsur haram. Nah, ini juga ya. Jadi rumah sakit syariah itu keunggulannya udah dipastikan, ya. Halal itu bukan hanya diperuntukkan bagi Muslim aja loh. Agama yang lain juga sebetulnya ajaran agama itu pada prinsipnya mengajarkan sesuatu yang baik, ya. Kemarin kan udah dijelaskan alasan kenapa non-Muslim itu menyukai produk halal karena bersih, kemudian sudah melalui proses higienis, proses pemeriksaan di laboratorium, dan yang lain-lain, ya. Saya kira ini sudah dibahas, ya. Nah, melihat aturan tersebut, ya, dari fatwa maupun juga dari standar operasional yang disusun oleh Mukisi, ini nampaknya halal lifestyle itu telah menjadi visi besar dari MUI maupun juga Mukisi. Nah, pelekatan kata syariah dalam rumah sakit ini, ya, melalui fatwa nomor 107 itu mestinya menjadi sarana bagi umat Islam untuk mewakafkan gagasan serta usahanya kepada kesejahteraan umum secara luas. Tidak hanya berhenti kepada sesama Muslim aja, tetapi juga ramah bagi agama lain. Nah, ini ya, jadi sebetulnya konsep yang tadi saya paparkan terkait dengan standar operasional yang tidak hanya ramah bagi Muslim, tapi juga bagi non-Muslim, ini sebetulnya media dakwah untuk mengenalkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi harus bisa mengayomi untuk semua kalau ingin maju, ya. Nah, inilah gilirannya syariah tidak boleh hanya menjadi saduran nama, ya, bukan hanya sekedar label, ya, atau metode marketing saja, ya. Jadi orang kadang menyematkan kata syariah dalam bisnis itu jadi semacam strategi marketing aja. Nah, ini jangan sampai seperti itu rumah sakit syariah, tapi harus menjadi keluhuran syariah yang sebenarnya. Saya kira kita akhiri saja untuk pertemuan kuliah pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.